Jadi ringkasan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa wan nasu idza matu yub'atsun, bahwasanya manusia setelah meninggal dunia itu akan dibangkitkan. Ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami telah menciptakan kalian, dan ke dalam tanahlah kami mengembalikan kalian, dan dari tanah pula kalian akan dikembalikan pada kali yang lain. Jadi setiap kita akan mati. Setelah mati dikubur jadi tanah. Padahal tadinya kita dari tanah, kembali ke tanah. Kemudian nanti dibangkitkan lagi dari tanah ketika datang hari kiamat. Selanjutnya beliau mengatakan, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim, dan setelah hari kebangkitan mereka akan dihisab dan mereka akan dibalas atas amal-amal mereka. Jadi kita ini setelah bangkit dari kubur dihisab, diperhitungkan perbuatan kita, amal perbuatan kita. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan orang-orang yang jahat dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah akan membalas orang-orang yang baik dengan al-husna, yaitu dengan surga. Maka jangan pernah kita merasa menyesal berbuat kebaikan, karena sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik sekecil biji zarah, pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat jahat sekecil biji zarah pun, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Maka jangan pula pernah menyesal meninggalkan keburukan. Jangan merasa rugi tidak berbuat jahat, karena setiap kejahatan yang kita tinggalkan ada balasannya berupa surga. Selanjutnya dikatakan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Barang siapa yang mendustakan hari kiamat, dia telah kafir. Makanya enggak boleh kita enggak percaya, harus percaya tentang adanya hari kiamat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Mereka orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Pasti Allah Ta'ala akan bangkitkan manusia dari kuburnya, dan nanti akan dikabarkan tentang semua perbuatan kita di muka bumi. Oleh karenanya, wahai orang yang banyak berbuat dosa, silahkan kau berbuat dosa di muka bumi sambil tertawa. Nanti kamu akan menyesal di kuburan sambil menangis. Semoga Allah Ta'ala menginsafkan kita. Semoga Allah Ta'ala menyadarkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa dan untuk memperbanyak amal saleh, karena nanti akan dibangkitkan untuk dibalas. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirina wa mundzirin, dan Allah telah mengutus semua rasul untuk memberikan peringatan dan juga untuk memberikan kabar gembira. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirina wa mundzirin, rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Semua nabi dan rasul telah Allah Ta'ala berikan perintah untuk memberikan kabar gembira kepada manusia dan memperingatkan manusia. Kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang bertauhid, memberikan peringatan dengan neraka bagi orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah dan berbuat dosa dan maksiat.
Selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sedangkan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau ditanya siapa rasul yang pertama, jawabannya Nuh. Itu. Adapun nabi yang pertama Adam. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Nabi Adam, "An-nabiyyun?" apakah dia seorang nabi? Qala nabiyyun mukallam. Bahwasanya Nabi Adam itu nabi yang diajak bicara. Nabi Adam adalah nabi yang diajak bicara. Oleh karenanya dikatakan wa akhirul anbiya war rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhir daripada nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapa dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi beliau adalah seorang nabi, seorang rasul dan penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. فَكُلُّ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوِ الرِّسَالَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَاذِبٌ وَكَافِرٌ وَهُوَ كَاذِبٌ وَكَافِرٌ. Barang siapa yang menyangka atau mengaku dirinya sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia dusta dan dia kafir. Maka siapa saja yang ngaku sebagai nabi, dari manapun jenisnya, dari bangsa apapun asalnya, ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad, dia kadzibu wa kafir, dia pendusta dan dia kafir. Wa kullu man saddaqa hadzal mudda'i fa huwa kafirun mithluh. Begitu juga orang yang membenarkan anggapan atau pengakuan nabi itu, maka dia pun ikut kafir. Jadi yang ngaku jadi nabi dia kafir, begitu juga para pengikutnya. Pengikut nabi palsu dia kafir juga. La haula wala quwata illa billah. Maka berhati-hatilah. Selanjutnya di akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa awwaluhum Nuh, dan seterusnya wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwasanya rasul pertama adalah Nuh alaihi salam adalah firman Allah Ta'ala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu dan telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Selanjutnya beliau mengatakan waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit-taghut, dan Allah wajibkan kepada kita semua untuk mengingkari peribadatan kepada taghut, wal imanu billahi, dan beriman kepada Allah. Jadi semua taghut harus dijauhi, iman hanya kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, at-taghutu, yang dimaksud taghut adalah tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini at-taghutu ma tajawaza bihil abdu, apa-apa yang diperlakukan melampaui batas dari oleh seorang hamba, itu min ma'budin, yaitu dengan disembah, aw matbu'in atau diikuti, aw muta' atau ditaati. Jadi yang disembah-sembah, yang ditaati, yang diikuti melampaui batas, itu namanya taghut. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Ya, ini bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, tetap diikuti. Itu namanya keterlaluan, melampaui batas. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan, dan setiap umat telah Allah utus kepadanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Nabi Nuh dan juga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah, mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja.
wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari menyembah taghut. Dalilnya firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Wat-tawaghitu katsirun, dan taghut-taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, dan pimpinannya ada 5. Iblis la'natullah, yang pertama iblis laknat Allah. Iblisul la'anahullah, iblis yang semoga Allah melaknatnya. Wa man ubida wa huwa radin, yang kedua orang yang diibadahi dan dia ridha. Orang-orang yang disembah-sembah, kiai-kiai yang disembah-sembah dan dia senang, maka dia taghut yang kedua. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, seperti Namrud, seperti Fir'aun, mereka adalah taghut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, kemudian yang keempat, orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Orang pintar paranormal ini ngaku tahu ilmu gaib, dia taghut. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia juga termasuk taghut. Akan tetapi, apakah dia kafir? Bagaimana perinciannya? Ia dua-duanya kafir. Yang pertama, kufrun akbar, kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Siapa mereka? Idza taqada anna hukmal bashari mithlu hukmillahi aw afdala minhu. Yani orang yang meyakini bahwasanya hukum manusia itu sama dengan hukum Allah, atau dia menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Dia kafir, dia keluar dari Islam, naudzubillah. Yang kedua, kufrun duna kufrin, orang yang kafir di bawah kekafiran. Siapa mereka? Man i'taqada anna al-hukma bi ghairi ma anzalallah batilun. Yani orang yang meyakini bahwasanya hukum selain yang diturunkan oleh Allah itu batil. Walakinnahu yahkumu bihi, tetapi dia menghukumi dengannya. Lihawa, karena hawa nafsunya. Au hubbir riyasah, atau cinta kepemimpinan. Au li ghairi dzalika minal asbab, atau dengan sebab-sebab yang lain. Sebenarnya dia tahu hukum Al-Quran dan Sunnah itu yang tertinggi, tapi karena hawa nafsu, karena dunia, karena pengen pimpinan, kepemimpinan, lalu dia menghukumi dengan hukum buatan manusia, maka dia kufrun duna kufrin. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.